Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semuanya. Anak-anak, mari kita belajar PPKN, melanjutkan materi kemarin tentang kerjasama dalam kehidupan berbagai bidang. Namun anak-anak, sebelum pembelajaran kita lakukan, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, untuk pagi hari ini negara kita masih dalam kondisi pandemi, maka perlu disadari untuk memutus mata rantai penyebaran COVID, maka tetap kita patuhi protokol kesehatan yaitu 3M pesan Ibu, jangan sampai lupa anak-anak harus melakukan. Langsung saja anak-anak pada materi. Anak-anak, kemarin anak-anak sudah merangkum tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu kehidupan sosial, budaya, ekonomi maupun pertahanan dan keamanan. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa kerjasama merupakan suatu bentuk kehidupan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga pekerjaan yang berat dapat menjadi ringan. Hal itu adalah sangat efektif di dalam rangka kita melakukan suatu tujuan dan cita-cita. Oleh karena itu, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan arti penting kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan ini, kehidupan berbangsa bernegara, kita lihat bahwa tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat perlu diwujudkan. Untuk mewujudkan ini perlu adanya suatu kebersamaan, perlu adanya nilai-nilai keutuhan, nilai-nilai loyalitas yang tinggi kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu, mewujudkan nilai-nilai itu, maka kerjasama harus kita lakukan. Oleh karena itu, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara adalah untuk mencapai cita-cita atau untuk mewujudkan tujuan nasional. Anak-anak, tujuan nasional perlu kita ketahui dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat. Ada 4 item. Masih ingat anak-anak? Yang pertama, negara melindungi segenap bangsa dan daerah Indonesia, memajukan secara umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada 4 item. Nanti anak buka lagi di dalam pembukaan alinea keempat. Anak-anak, kita lanjutkan. Bagaimana kerjasama ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Kita lihat bahwa anak-anak, kerjasama dalam bentuk kehidupan sehari-hari sering kita lakukan dalam contoh gotong royong. Sehingga gotong royong merupakan budaya kerjasama yang sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak zaman dulu hingga sekarang masih tetap terpelihara dengan baik. Oleh karena itu, gotong royong ini sebagai bentuk kerjasama harus kita lestarikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga efektivitas dalam mencapai tujuan bersama akan tercapai. Anak-anak, bagaimana contoh kerjasama dalam bentuk gotong royong dalam kehidupan keluarga? Kita lihat dalam kehidupan keluarga, misalkan mengerjakan pekerjaan masing-masing sesuai dengan tugasnya. Mengerjakan pekerjaan masing-masing sesuai dengan tugasnya, maksudnya dalam satu keluarga ada bapak, ada ibu, ada anak, dan anggota keluarga yang lain. Masing-masing tugas harus dikerjakan, sehingga merupakan suatu keutuhan kebersamaan dalam kehidupan keluarga itu. Mana bentuk kerjasamanya? Kerjasamanya itu masing-masing mewujudkan cita-cita keluarga itu. Misalkan anak kalau pagi, misalkan hari Minggu, bisa mencuci sepatunya, menata rak-rak buku. Kemudian bapak mungkin bisa membersihkan ruang kerjanya bapak di rumah, atau mungkin bapak mengatur tugas anak-anak. Atau anggota keluarga, nanti anggota keluarga yang melaksanakan, itu salah satu contoh. Masih ada lagi, yaitu berkata jujur, berbicara dengan lembut kepada seluruh anggota keluarga, merupakan bentuk contoh kerjasama. Sikap sopan santun yang ada di dalam keluarga itu juga contoh kerjasama. Dalam lingkungan keluarga itu, dalam lingkungan sekolah apa? Misalkan kalau anak-anak nanti sudah masuk sekolah melakukan kerja piket, itu adalah bentuk gotong royong. Masih banyak lagi, melakukan upacara bendera juga merupakan suatu bentuk contoh kerjasama. Tanpa ada kebersamaan, maka melaksanakan upacara bendera di sekolah tidak akan tercapai. Nanti kalau anak sudah masuk, bisa hal itu diwujudkan. Bagaimana dalam lingkungan masyarakat kerjasama? Kerjasama dalam lingkungan masyarakat, misalkan
bersama-sama anggota masyarakat dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat melalui dalam bentuk musyawarah masyarakat. Ada lagi misalkan kalau hari Minggu kerja bakti di lingkungan, membersihkan gorong-gorong, saluran agar tidak mampet, tidak tersumbat, apalagi pada musim penghujan begini sehingga tidak akan terjadi banjir atau genangan-genangan air yang tidak diinginkan. Nah, itu contoh-contoh, masih banyak anak-anak. Kalau anak-anak jeli dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak bisa mengevaluasi bentuk kerjasama yang ada di lingkungan anak-anak. Nah, contoh nanti berbagai lingkungan, baik keluarga, sekolah dan masyarakat, eksplor pengetahuan anak-anak dalam bentuk tugas yang nanti Bapak kirim. Nah, anak-anak perlu kita ketahui bahwa gotong royong sebagai budaya daripada kerjasama ini mempunyai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi. Nilai-nilai apa itu yang harus kita junjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari? Gotong royong adalah bentuk kerjasama, merupakan nilai-nilai yang terkandung. Yang pertama adalah kebersamaan. Tanpa ada kebersamaan maka gotong royong tidak akan tercapai anak-anak. Selain itu apa? Tulus dan ikhlas. Gotong royong tidak ada yang dipaksa bukan gotong royong, itu namanya pemaksaan ya. Tulus ikhlas kita melakukan. Kemudian toleransi, tolong menolong, sukarela. Nah, nilai-nilai itu merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam bentuk gotong royong sebagai budaya daripada kerjasama. Nah, anak-anak, itu sekilas tentang materi yang Bapak sampaikan. Nah, Bapak lakukan dengan maraton cepet-cepetan karena materinya nanti khawatir anak-anak kotanya habis ya. Nah, kemudian anak-anak lebih jelasnya lagi, nanti anak-anak pelajari LKS-nya, kemudian modulnya, kemudian nanti Bapak eksplor soal, kerjakan, dan nanti sudah selesai dikirim ke Bapak. Nah, seperti biasa. Begitu anak-anak, materi pada pagi hari ini. Bila ada yang kurang jelas, sekali lagi Japri nanti Bapak sampaikan jawabannya. Begitu anak-anak, sekali lagi tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan dengan air dan sabun. Kemudian ingat pakai masker anak-anak ketika kita keluar rumah, dan jaga jarak ketika kita berkerumun. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.